Saya tantang para begal nasab, hei Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Unyil. Oleh karena itu, wahai para begal-begal nasab, wahai para Yahudi pesek, unyil. Ulama-ulama dunia dari zaman dulu sampai sekarang, ulama-ulama dunia itu nggak ada yang membatalkan nasab para habaib kecuali ulama Wahabi. Itu pun cuma 1, 2, 3 orang. Kenapa nih si Imad mau jadi Wahabi, Bang? Imad Al-Ghubli mau jadi Wahabi? Berkali-kali saya bilang, hei, jangankan satu imam, walaupun seluruh dunia itu semua imam yang ingin membatalkan nasabnya para Balawi, nasab Balawi, fondasi Balawi tidak akan runtuh sampai hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke teman-teman, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video terbaru dari Bahar bin Sumit yang marah-marah terhadap persoalan nasab dan menanggapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi dalam video tersebut Bahar bin Sumit mengatakan bahwasanya ulama-ulama dunia zaman dahulu tidak pernah membatalkan nasab para habaib, nasab Ba'alwi, kecuali ulama Wahabi, itu pun 1, 2, dan 3 orang. Kemudian menanggapi Kiai Imad, apakah Kiai Imad ingin menjadi Wahabi, kata Bahar bin Sumit. Kemudian Bahar bin Sumit menegaskan di depan para pendukungnya bahwasanya berkali-kali dia pernah mengatakan bahwasanya jangankan satu Imad, andai kata di dunia ini itu semuanya Imad yang ingin membatalkan nasab Ba'alwi, nasab Ba'alwi itu tidak akan pernah runtuh, pondasi Ba'alwi itu tidak akan pernah runtuh sampai datangnya hari kiamat. Pokoknya kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Bahar bin Sumit dalam video tersebut. Kemudian menanggapi masalah kitab sejaman, goblok kata Bahar bin Sumit, ya, ngasih syarat kitab sejaman. Kemudian mengatakan bahwasanya kitab-kitab yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu abal-abal katanya. Pokoknya di situ ada beberapa hal yang dibahas, termasuk masalah nasab Wali Songo dan menanggapi masalah Gus Fuad Pleret dalam video tersebut yang katanya ingin sweeping para habaib. Kurang lebih seperti itu ya yang saya tangkap dalam video tersebut atas apa yang disampaikan oleh Bahar bin Sumit yang menanggapi persoalan nasab dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Ulama-ulama dunia dari zaman dulu sampai sekarang, ulama-ulama dunia itu nggak ada yang membatalkan nasab para habaib kecuali ulama Wahabi. Itu pun cuma 1, 2, 3 orang. Kenapa nih si Imad mau jadi Wahabi, Bang? Imad Al-Ghubli mau jadi Wahabi? Berkali-kali saya bilang, hei, jangankan satu imam, walaupun seluruh dunia itu semua imam yang ingin membatalkan nasabnya para Balawi, nasab Balawi, fondasi Balawi tidak akan runtuh sampai hancur. Ngasih syarat kitab sezaman kan goblok, ngada-ngada. Ini orang kalau bilang ngadi-ngadi loh, bahasa gaul itu ngadi-ngadi loh, ya kan? Ngada-ngada. Cari di semua kitab-kitab, cari di kitab-kitab nasab. Kalau ada syarat isbat nasab itu harus pakai kitab sezaman. Gak ada kan? Nasab Wali Songo. Semua para ulama sepakat
Ammul Faqih, terus nyambung sampai Imam Ubaidil. Jadi Wali Songo itu adalah cucu Nabi dari jalur Ubaidil. Nah, ketika Imam ingin membatalkan nasab Ubaidillah, otomatis si Imam juga secara tidak langsung telah membatalkan nasab Wali Songo. Benar nggak? Pakai kitabnya kitab abal-abal, dan bahkan setelah kami teliti itu kitab nggak pernah ada. Udah sering saya bilang, jangankan 1 imam, 1 juta imam, 1 juta kori, siapa lagi Mogi dan lain-lainnya itu, 1 juta itu semua manusia kayak mereka, tetap pondasi Ba'alawi, pondasi nasab garis keturunan Ba'alawi tidak akan pernah terputus sampai datangnya hari kiamat. Kalau saya membawa dalil-dalilnya itu terlalu panjang, saudara-saudara. Terus ada lagi si pleret kotak, soal habaib, kita sweeping habaib. Apa? Saya orang pertama yang nantang dia, mau sweeping habaib? Kamu sweeping habaib? Hah? Datang ke Bonpes Stadion lebih, sweeping saya. Kalau kau pulang tinggal kepala, bukan saya Bahar bin Smith. Jadi saya sampaikan ini agar kalian enggak terkena virus Imad Al-Bugli. Cukup ya, kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Bahar bin Sumit dalam video tersebut terkait menanggapi masalah nasab dan menanggapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini video terbaru tadi saya temukan di YouTube, ya kan? Pas saya scroll di YouTube menemukan video ini, lalu saya bahas di sini. Nah, dalam video tersebut Bahar bin Sumit jelas sekali di awal video mengatakan bahwasanya ulama-ulama dunia dari zaman dulu tidak pernah membatalkan nasab Ba'alawi kecuali ulama Wahabi katanya. Itu pun 1, 2, dan 3 orang. Kemudian menanggapi Kiai Imad mengatakan bahwa Kiai Imad itu apakah ingin menjadi Wahabi. Kemudian Bahar bin Sumit juga menegaskan, jangankan 1 Imad, andai kata itu di dunia ini semuanya Imad ya yang ingin membatalkan nasab Ba'alawi, fondasi Ba'alawi tidak akan pernah runtuh sampai datangnya hari kiamat. Ya, kemudian menanggapi masalah kitab sejaman, ngasih syarat kitab sejaman, goblok. Kemudian mengatakan bahwasanya kitab Kiai Iman itu setelah diteliti kitabnya abal-abal. Kemudian membahas masalah nasab Wali Songo, ya kan, menanggapi masalah Gus Fuad Pleret yang katanya ingin sweeping para habaib. Pokoknya kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Bahar bin Sumit dalam video tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah kalian menonton, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bahar bin Sumit ini dalam video tersebut terkait menanggapi masalah nasab dan menanggapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana menurut kalian? Logis atau tidak? Nyambung atau tidak dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Kira-kira ilmiah atau tidak jawaban Bahar bin Sumit ini terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menanggapi masalah nasab dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Silahkan kalian memberikan komentar. Kalau menurut saya pribadi belum logis, belum nyambung, karena tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu bersifat ilmiah, kitabnya jelas, referensinya kuat. Kalau ingin dibantah, ingin dipatahkan, itu harus dengan argumentasi. Jadi begitu kalau menurut saya pribadi. Terserah dengan menurut kalian bagaimana, silahkan kalian memberikan komentar. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sendiri membuat tesis meneliti nasab para habaib ini, ya, ada kitabnya, ada referensinya. Jadi bukan berdasarkan fitnah ataupun pemikiran Kiai Imad sendiri, makanya itu disebut ilmiah. Kemudian ini ada video terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menanggapi Imam Besar Habib Rizik Syihab, di mana beberapa waktu yang lalu Habib Rizik Syihab itu pernah marah-marah dan menantang para begal nasab dan mengatakan, "Hei Yahudi pesek," dan lain sebagainya. Kemudian ditanggapi juga oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, kita tonton dulu seperti apa videonya. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alawi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Ba'alawi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Unyil.
Oleh karena itu, wahai para begal-begal nasab, wahai para Yahudi-Yahudi pesek, unyil. Kalau kita unyil, dia tak ogah, betul atau tidak? Kalau misalnya dia Yahudi pesek, kita Yahudi pesek, dia pesek si Yahudi. Begal nasab siapa yang dikatain siapa? Tapi kita isbir ala ma yaqulun, sabar terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Perjuangan kita bukan untuk perang, bukan, tapi untuk menjaga para ulama, para kiai, sejarah, ajar wali songo. Tetapi walau kita dirikan PWI RS ini bukan untuk perang, kalau ada yang ngajak perang, wahai Panglima LS, Bang Kiai Muslim, hai Wakil, Bang Rais, apakah Anda siap? Siap! Siap! Kenapa? Karena kita tidak pernah mencari bos, tapi kalau ketemu musuh jangan lari. Cukup ya, kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap Habib Rizik Syihab yang beberapa waktu yang lalu menantang para begal nasab. Bagaimana menurut kalian ya? Jadi saya sering mengatakan bahwa persoalan nasab ini harus segera diselesaikan, harus segera dicari titik temunya biar tidak melebar luas kemana-mana. Ketika nasab para habaib, nasab Ba'alwi dikatakan terputus, tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya, masa kita diam saja? Harus ada tindakan dong, melaporkan orang yang membatalkan atau mengajak diskusi secara ilmiah, menyelenggarakan diskusi bareng, ya duduk bicara dengan baik-baik, diskusi dengan baik-baik. Itu dua cara untuk penyelesaian polemik nasab Ba'alwi ini. Jadi seperti itu menurut saya pribadi. Karena ini harus dicari titik temunya, harus segera diselesaikan persoalan polemik nasab Ba'alwi ini biar tidak melebar luas kemana-mana. Sebenarnya sudah melebar luas, ya sudah banyak orang yang tahu, bahkan hampir seluruh rakyat Indonesia tahu tentang polemik nasab Ba'alwi ini. Sampai-sampai Kiai Iman itu diundang ke podcast Bang Haji Roma Irama. Itu baru podcast Bang Haji Roma Irama. Siapa tahu nanti Kiai Iman itu diundang oleh Raja Arab. Kita kan nggak tahu. Makanya harus segera diselesaikan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.